Bagaimanapun, aku tidak bisa keluar dari lembah tak bernama ini. Aku tidak tahu kapan racun dingin akan menyerang. Santai saja. Dan ulangi seni bela diri yang diajarkan oleh ayah angkatku. Hei, hei, hei. Belakangan ini, waktu serangan racun dingin semakin pendek. Kurasa aku tidak sadarkan diri. Ada apa? Kenapa kamu tidak tidur? Apa yang kamu lakukan denganku sampai larut malam? Hei. Kamu mau pergi kemana? Hei, hei. Kenapa ada mayat Silver Fox di sini? Bau. Mati. Sudah lama mati. Ada bekas jahitan di sini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah ada sesuatu di dalam sana?
Ternyata benda ini yang membunuhnya. Jiuyang Zhenjing. Guru, apakah anak Wuji benar-benar tidak bisa diselamatkan? Dia pikir kemampuan guru hanya bisa menyelamatkannya sementara, untuk benar-benar sembuh total. Kekulai. Kecuali guruku, Master Juiwan, hidup kembali. Mengajarkan seluruh Jiuyang Zhenjing. Menyembuhkan yin dengan yang. Guru pernah berkata, Xuan Ming Cold Poison harus dihilangkan dengan Jiuyang Divine Art. Bagaimana mungkin Jiuyang Zhenjing ada di perut Baiyun? Tidak masalah kalau dia santai saja. Mungkin masih berguna untuk berlatih dan melihat. Hei! Ah! Ya. Itu adalah kekuatan 9 matahari yang bekerja. Dan racun dingin pada diriku. Sungguh kuat Jiuyang Divine Art. Oke lagi hei. Aneh. Apakah aku sudah menyelesaikan Jiuyang Divine Teknik Weku? Terserah. Asalkan tidak apa-apa terkena dingin. Halo. Rayakan untukku, ya? Oke, ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat apel selama aku di sini. Di mana kamu menemukannya? Lagi, di mana itu? Ada buah-buahan. Ya. Ya kebun. Ada orang yang tinggal di sana. Aku bisa keluar sekarang.
Aku bisa keluar sekarang. Aku bisa keluar sekarang. Aku dapat kitab ini dari perut orang besar putih. Buku ini juga kesempatan besar. Aku tidak tahu. Ribuan tahun dari sekarang. Apakah ada yang kebetulan berada di sini lagi? Bagaimana dengan kitab ini? Apa kata ini? Tolong, tolong. Kamu lihat itu datang. Ah. Mungkin aku tidak akan mati jika demamnya turun. Paman. Seluruh tubuhku sakit. Eneke, anggap dirimu beruntung. Kamu menyelamatkan nyawamu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ini adalah Villa Hongmei. Nyonyaku yang menyelamatkanmu. Bagaimana, kamu lapar? Hei Paman. Apa yang ingin kamu katakan? Nona menyelamatkanku. Cinta dan alasan. Aku juga harus pergi dan berterima kasih kepada Nona yang menyelamatkan nyawaku. Anggap kamu bijak. Ikut aku. Sini. Jangan panggil. Adik, kamu terluka? Nyonyaku sedang berbicara denganmu. Namaku Ju Jiuzhen. Kamu? Kenapa tiba-tiba aku jadi tidak berguna? Tanganku, kakiku, dan mulutku tidak menurut. Adik, jika kamu tidak ingin menjawab, maka aku tidak akan memaksamu. Oh, namaku Sang Wuji. Zhang Wuji. Oke. Itu nama yang elegan. Hei, kamu bisa membunuh anjingku sendiri. Dia pasti murid dari keluarga bangsawan. Himen Hipai. Kenapa kamu datang ke Hongmei Villa sendirian? Bagaimana dengan keluargamu? Aku. Yah, kamu tidak mau bicara. Tidak, aku masih kecil. Ketika kamu besar, kamu harus mencegah wanita menipumu. Semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemungkinannya berbohong. Hei, kenapa kamu tidak bicara lagi? Aku tidak pernah belajar bela diri. Aku hanya punya sedikit tenaga kasar. Orang tuaku meninggal lebih awal. Aku adalah seorang yatim piatu. Jadi aku tidak punya saudara. Aku berkeliaran. Aku datang ke sini tanpa tujuan. Ah, sangat menyedihkan. Masuklah. Apa masalahmu? Aku. Kotor. Aku tidak berani masuk ke kamar wanita. Itu juga Joe. Hei, Kamu bawa Tuan Muda Wuji untuk membersihkan diri. Ambil beberapa pakaian yang layak. ini Nona, adik kecil, ikut aku. Haha.
Jane. Ayah. Kamu terus mengaku. Tolong Zhang Wuji. Aku sakit melihatnya. Ayah punya maksud sendiri. Ayah, dengar ayah. Jangan melanggar. Oke ya. Nona cantik kan? Ketahui yang sebenarnya. Dalam ingatanku, setiap pria yang melihat nonaku, semua bisa tersesat. Pingsan, ayo. Terima kasih. Nona, matamu tinggi. Double 10 years Hua belum pernah punya orang favorit. Hei adik. Aku rasa nona ini berkesan padamu. Oh, benar? Hei, paman sudah seusia ini. Aku bisa membohongimu. Oh, tapi kalau takut, takutlah pada Tuan. Bagaimana Tuan? Tuannya luar biasa. Zhu Changling. Dia juga tokoh terkenal di dunia persilatan. Tuan selalu bilang, nona yang mau dinikahi harus dari keluarga terhormat. Adik, aku rasa kau tidak menyangka. Hahaha, Kau APA. Aku lihat kau. Aku anak miskin tak bernama. Paman yang bilang tukang kayu itu. Paman ingin kau bawa Zhang Wuji ke lapangan latihan. Mengerti. Kakakjan, kungfu jarimu yang sudah jauh lebih baik. Bagaimana aku bisa latih? Tak bisa dibandingkan dengan sikat tangan akupuntur anggrek keluargamu. Hei, Hei. Shuling Shuangzhu yang terkenal. Setiap Jumat di Hongmei Villa belajar bela diri. Sudah bertahun-tahun sulit dibedakan. Jadi aku bilang kalian berdua sama-sama hebat. Luar biasa aku sendirian di rumah bertanya-tanya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kalian yang punya usaha? Ayo. Itu benar. Tidak perlu 1000 mil sehari, setidaknya 100 mil. Bukan begitu, kakak? Sebenarnya sepupuku punya 2 guru. Paman dan bibi belajar bersama. Aku ini menambah 1. Gurunya pasti lebih baik dari kami. Kami Adikmu sudah mencium sepupunya secara alami. Hei, sepupu cium, adik juga cium. Telapak tangan ada daging, punggung tangan juga daging. Tidak peduli satu sama lain. Nona. Zhang Wuji, kemari. Ayo, biar aku perkenalkan kamu. Dia sepupuku. Nah, nona ini. Namanya Wu Qingying. Dia yang baru saja kuceritakan padamu. Dia menampar mastif baratku sampai mati. Oh, telapak tangan. Oak. Kakak Chang, ilmu bela diri pasti sangat hebat. Bolehkah aku menggigitnya? Ide bagus. Biarkan dia merasakan keahlian unik keluarga Wu Mu. Bukankah itu bagus? Tinju dan mata. Siapa guru kakak Sang? Dari aliran mana? Orang tuaku meninggal saat aku kecil. Hidup di dunia persilatan. Aku tidak pernah belajar ilmu bela diri dari aliran manapun. Hanya saja ayahku mengajarkanku sedikit saat aku kecil. Oh, dan siapa namanya? Dari aliran apa? Tidak bisa kukatakan. Tidak apa-apa, maka kamu bisa mencoba menangkis 3 seranganku dulu. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Ilmu bela diri sepupuku sangat tinggi. Kamu tidak perlu mengalahkannya sama sekali. Kamu hanya perlu menangis biasanya. Bahkan jika hanya untuk menyelamatkan mukaku. Oke? Perintah Nona. Tidak berani tidak menuruti. Haji, tidak masalah berapa banyak pukulan yang kau terima. Oke, kakak Sang, terimalah. Senjata masih menunggumu. Iya, oke. HMPH sampah sekali. Kakak Zen terus bilang dia sangat jago ilmu bela diri. Mengaguminya satu persatu. Kurasa itu hanya karung jerami yang ditiup di atas kepala. Hei. Oke. Aku mempertaruhkan nyawaku hari ini. Jangan sampai Nonaju kehilangan muka. Tuan Wei sudah meminta nasihat. Ayo, benar-benar memalukan.
Hei, bagaimana kabar kakak? Tidak apa-apa, aku hanya kurang hati-hati. Kakak Zhang, tolong tanya lagi. Keluarkan semuanya jika ada aksi. Tidak perlu menyembunyikan. Sepupu. Sepupu, kamu terluka di mana? Ini ilmu bela diri apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa yang kamu lihat? Siapa yang menyuruhmu, sepupu? Hahaha. Uh. Kamu sangat lancang. Ayah, Keluarga Ju kami turun-temurun mengaku sebagai kesatria. Aku tidak menyangka kamu akan bergabung dengan 5 gadis itu. Memukul orang yang terluka. Kamu bilang kamu tidak malu. Tuan, ini bukan urusan Nona. Aku. Oh, sayang. Kamu baik-baik saja? Ah, adik. Ayo minum obatmu. Hei, orang tua itu untuk Jane. Aku tidak datang untuk minta maaf. Hei, sang guru jelas tentang benar dan salah. Kesatria sejati. Kakak rendah hati. Aku tidak mampu. Oh, adikku. Kamu sangat lapang dada. Oke, ambil saja Hongmei Villa ini. Anggap saja rumah sendiri. Agar orang tua itu bisa menjamu kalian dengan baik. Untuk menebus kesalahan Nona, ayah dan paman sudah kembali. Mereka di sini. Ha, adik. kamu istirahat yang baik. Jadi ada apa? Katakan saja. Terima kasih, Tuan. Hei, Setelah luka sembuh, minta maaf lagi pada Nona Ju. Aku tidak tahu caranya. Jika terlihat, hatiku berdebar kencang. Kamu melompat sangat cepat. kakak sulung dan kakak kedua sudah kembali. Ada kabar apa? Kakak sulung, orang Chang'an kita, Wu Yizhang. Dia sudah meninggal. Tuan Sang maksudnya ayahku. Kakak kedua, kamu bicara pelan. Pelahan katakan bahwa Tuan Zhang sudah meninggal. Bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah Zhang Engong sudah hilang selama 10 tahun? Sudah kembali ke Wudang dengan selamat? Kakak, kita tinggal di tempat terpencil. Kabar ini tidak baik. Zhang Engong sudah sejak lama. Dia bunuh diri bersama istrinya. Tidak bisakah kamu bercanda tentang ini? Kakak kedua, ketika aku mendengar kabar ini, aku tidak ingin percaya. Tapi ketika kami sampai di Gunung Wudang, setelah bertemu pahlawan Song, baru mengkonfirmasi bahwa ini benar. Alangkah baiknya orang yang dermawan Zhang Wuye itu. Tuhan, dia begitu buta. Tak Permata. Kakak kedua, jelaskan padaku. Siapa yang membunuh istri Eun Gong di Gunung Wudang? Pahlawan Song memberitahuku. Ada banyak orang yang pergi ke Gunung Wudang untuk membunuh dermawan mereka. Ada berbagai aliran di Shaolin, Kongtong, dan Ulu. Geng Sisan Duale Shenkuan Wushan juga ikut serta. Kakak kedua, aliran-aliran ini. Kita tidak mampu melawan satupun dari mereka. Tuan Zhang sudah begitu baik pada kita. Kita hanker Perkping Keping. Aku juga harus membalas dendam untuknya. Kakak Selon berkata dengan sangat baik. Nyawa kita bersaudara diselamatkan Allah, Tuan Zhang Kalma. Bagaimanapun, aku sudah hidup lebih dari 10 tahun. Ini juga tepat untuk mengembalikannya kepada Tuan Kelima Zhang. Yang paling disesalkan adalah aku tidak bisa melihat putra Zhang Wuye. Kalau tidak, kamu juga bisa menyampaikan rasa terima kasih dari kakak besar. Paman kedua. Lalu, apakah kamu pernah mendengar nama Tuan Zhang En? Dan keberadaannya? Hei, sekte Wudang demi keselamatan sang putra. Tidak ada yang berani mengungkapkan keberadaannya. Hanya bahwa dia terluka parah. Tidak tahu di mana untuk menyembuhkan. Hitung usia. Sudah saatnya menjadi dewasa. Aku menyembunyikan identitasku dari awal. Pada titik ini kamu bilang kalau mereka tidak percaya. Kamu pasti berpikir bahwa aku sengaja berbuat curang dan salah melapor. Mari kita tunggu sampai saat yang tepat untuk mengidentifikasi diri. Adik, Aku mendengar suaramu berbicara di ruang belajar. Jadi, aku. Ini kakak keduaku. Mengejar angin ribuan mil. pergi ke tengah untuk mencari tahu berita tentang seorang dermawan. Kakak Zhang, lihatlah. Kenapa kamu masih berjalan-jalan saat terluka? Ini semua salahku. Tangan yang salah melukaimu. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Kamu tidak marah padaku?
Tidak. Aku tidak pernah marah padamu. Hei kakak. Apakah kamu yakin anak itu benar-benar putra Zhang Chuishan? Tapi dia mengaku sebagai Zhang Wuji. Banyak orang dengan nama dan marga yang sama di dunia. Aku menduga identitasnya, usia, dan keterampilan bela dirinya. Seharusnya bisa dikatakan 8 atau 9 tidak jauh dari 10. Oke, lebih baik begitu. Atau, Kita membuang-buang tenaga untuk anak ini sia-sia. Guru, apakah kamu sudah selesai? Oh, ini digambar dengan baik. Ingat untuk manual lukisan ini. Yituan oh benar. Buat 2 kartu panjang umur lagi. Ya, Ayah, hei, bagaimana dengan Sang Wuji? tidur. Ini bodohnya Wuji. Aku kesal melihatnya. Ayah, kapan menurutmu aku akan memainkan sandiwara ini? Sebarlah sebentar. Segera datang. HMPH. Lihat, ada ikan. Di mana ikannya? Itu dia. Di mana? Aku bohong. Berani sekali kamu berbohong padaku. Hei, hahaha. Jane datang untuk bersujud kepada penyelamatnya. Ya. Anugerah, semoga jiwa-jiwa di surga memberkati ayahku. Balas dendam untukmu. Cari Ling Gongzi. Sebagai balasannya. Zhang Wuxia ini dermawan dan jujur. Yubo Yuntian. Adik kecil. Kamu tidak mengenalnya. Tidak ada saudara tanpa alasan. Tapi tidak apa-apa untuk membungkuk padanya. Kamu lihat. Tahun aku lahir. Ayah untuk bersembunyi dari musuhnya. Keluarga pindah ke barat. Tapi mereka saling mengejar di jalan. 2 pamanku terbunuh. Pamanku dan ayahku juga terluka parah. Saat itulah, Zhang Wuxia dari Wudang menyelamatkan nyawa keluarga kami. Tanpa Zhang Emong dan Zhang Wuxia, seluruh keluarga kami tidak akan hidup di dunia ini. Aku kamu bilang, haruskah keluarga kami bersyukur? Aku, Zhu Changling, memiliki dendam yang jelas sepanjang hidupku. Aku hanya benci langit tanpa mata. Tidak bisa membuatku membalas penyelamat. Tidak bisa membiarkanku merawat anak yatim penyelamatku. Ini penyesalan seumur hidupku.
Aku merasa bersalah. Tuan, aku lebih tua darimu. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Paman Ju. Hahaha, ini Paman Ju. Aku hahaha. Lihat keluargaku. Kamu sudah tahu semuanya kan? Keponakan, ada lagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak bisa mengatakannya. Aku hahaha. Jangan buru-buru. Oh, sudah lama sekali. Di masa depan, kita punya waktu. Kakak. Kakak, terima kasih. Bagaimana dengan Xie itu? Apakah kamu ingin bergabung untuk benefaktormu? Kamu bisa mengurusnya sendiri. Oak. Mengejar angin ribuan mil. Jelas-jelas membicarakan Xie. Meskipun aku berubah pikiran dan mengatakan Bibi Xie. Tapi aku yakin aku mendengarnya dengan benar. Terima kasih Bibi. Apakah dia sedang membicarakan ayah angkat? Tahukah kamu setelah perpisahan di Pulau Es dan Api? Berbanyaklah wali, bencana angin dan hujan. Fearless sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Wuji. Sudah waktunya makan. Kakak Sen, kenapa kamu datang mengantarkan makanan? Para pelayan dan pembantu sudah pergi. Aku harus melayanimu. Kenapa mereka semua pergi? Ayahku yang menyuruh mereka pergi. Setiap orang menerima abah mengirim mereka pergi. Kakak Sen, Aku berhenti bicara. Ayahku mencari kamu malam ini. Ayah, Paman Ju. Keponakan, gadis kecil itu tidak sengaja melukaimu. Cinta dan alasan. Kamu harus tinggal lebih lama bersamaku. Tapi sekarang keadaan sudah berubah. Orang tua ini harus membuatmu cepat pergi dari sini. Perasaan tiba-tiba. Jangan kaget. Ini sedikit kenang-kenangan. Anggap saja ini sebagai sebuah keterikatan. Makna tersirat Paman Ju. Apakah ada krisis di rumah ini? Ini. Jangan khawatir tentang itu. Paman Ju menolak untuk berbicara. Keponakan kecil mungkin bisa menebaknya. Ya, meskipun aku masih muda. Ilmu bela diri juga tidak bagus. Mungkin tidak banyak membantu. Tapi aku sama sekali tidak serakah akan hidup dan takut mati. Aku bersedia tinggal bersama Paman dan Kakak Zen. Itu dari lubuk hatiku. Tapi ini bukan urusanmu. Keponakan kecil, jangan terlibat dalam air keruh ini. ayahku bermaksud baik. Dia tidak ingin melibatkanmu. Wuji, kamu tidak. Kakak Zen, apapun yang terjadi. Aku adalah tamu di rumah ini. Mengetahui rumah ini dalam kesulitan. Dan aku serakah akan hidup dan takut mati. Ini benar-benar bertentangan dengan ajaran orang tuaku. Juga bertentangan dengan hati nuraniku. Paman Ju ini. Jangan bicara lagi. Aku sudah bulat tekad. Aku tidak akan menghindar. Kamu masih sangat muda. Tidak tahu bahaya sudah dekat. Baiklah, demi kebaikanmu sendiri. Untuk mengubah keinginanmu. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tapi kamu harus bersumpah dulu. Jangan bocorkan satu rahasia pun. Langit di atas. Apa yang Paman Ju katakan padaku hari ini? Jika aku, Sang Wuji, membocorkannya kepada orang lain, biarlah aku dipotong-potong tubuhku. Tadi malam, ketika kakak kedua Yao datang melaporkan kematian Sang Angong. Dia bawa seorang. Orang ini bernama Xie Mingsun. Dijaluki Raja, Singa Golden Retriever. Xie Daxia dan Sang Angong ini memiliki 8 teman. Mereka telah menciptakan kebencian yang dalam dengan semua sekte di dunia. Alasan mengapa Sang Angong dan istrinya bunuh diri. Hanya untuk menolak mengungkapkan lokasi saudara angkatku. Sia dasya tidak tahu ketika dia datang di tengah jalan. Dia sendirian dan menantang semua faksi. Membalas dendam untuk Sang Gong. Dia hanya seorang pahlawan, tidak banyak. Dia terluka parah.
Untungnya, kakak kedua Yao pintar. Dia menyelamatkan Xiadasha. Melindunginya sepanjang jalan ke villa Hongmei saya. Paman Ju. Apa yang kamu katakan benar? Oh, ada mata-mata di Zhuangli yang melaporkan tadi malam. Banyak orang dari dunia persilatan datang ke villa Hongmei saya. Saya pikir ini untuk Xie Daxia. Banyak orang di pihak lain. Kita tidak bisa melawan. Keluarga Ju saya telah memutuskan untuk mengorbankan nyawa saya untuk membalas budi. Mati untuk Xiadasha. Xianxi tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu di sini. Xianxi, hanya itu yang saya katakan. Kamu harus pergi. Sudah terlambat. Di mana dia sekarang? Tidak. Saya tidak bisa mengatakan. Tembok ini memiliki telinga. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan membahayakan nyawa Xie Daxia. Saya sudah menjelaskan kepadamu. Dengarkan saja nasihat saya sekali. Pergi dari sini. Tidak, sejak Paman Ju sudah memberitahuku. Saya tidak bisa pergi lagi. Ayahmu Wuji adalah orang yang setia. Apakah dia tidak akan pergi kemana-mana? Saya tidak pergi. Hei, mengapa Paman Ju tidak melihatmu? Jangan tanya lagi. Kakak, lakukan. Oh, Zuber di sini. ini disebut tetap hidup. Tapi ini adalah pekerjaan seumur hidupmu. Tabungan seumur hidup. Hal-hal eksternal. Sekeles. Bisa menyelamatkan nyawa Xie Daxia untuk Sanggong. Siembang. Mari kita tinggal di sini dulu selama beberapa hari. Oh, Mowgli panas, bukan? Tebak apa? Kenapa di sini panas sekali? Kita di mana? Kita sudah di bawah Villa Plum. Wah, kamu pintar sekali. HMPH. Baru sekarang aku pahami omongan Paman Ju. Kebenaran tentang kehidupan setelah kematian. Ketika musuh menyerang dalam jumlah besar. Lihat Hongmei Villa terbakar habis sampai tidak tersisa satu genting pun. Cari tempat lain saja. Tak ada yang menyangka kita bersembunyi di bawah api. Dan kalau aku tidak salah, Xie Daxia. Villa Hongmen terbakar habis. Ya, pasti si pencuri anjing itu sudah dibawa ke tempat lain oleh Zhu Changlin. Puper. Kakak, mantra perlindunganmu berhasil. Mereka semua pergi. Pergi lihat luka Xie Daxia. Terima kasih, Tuan. Lukanya sudah membaik. Mau minum air? Apa yang terjadi? Tuan kedua, aduh. Lihat apa yang terjadi. Faksi Shaolin. Sekolah Kunlun. Junya. Pencuri. Kau pikir aku, Raja Singa Emas, takut padamu? Aduh, lihat itu. Kau lihat, si Daxia benar-benar menigo. Hei, terima kasih pahlawan. Kami adalah temanmu, bukan musuhmu. Xie Sun tidak punya teman. Jangan pikir kau bisa menipuku dengan kata-kata. Aduh, Terima kasih pahlawan, terima kasih pahlawan. tolong dengarkan aku. Ah, tidak. Siapa? Ayah. Ayah. Xie Daxia, kau adalah saudara angkat sang dermawan. Bunuh saja aku. Aku tidak bisa melawan. Xie Daxia, kamu ingin membunuh. Bahkan membunuhku. Baiklah, Zishon telah membunuh banyak orang. Aku tidak takut menembak satu lagi kamu. Berhenti.
Aha, Siapa kamu dan mengapa kamu menyamar sebagai Golden Retriever? apakah kamu ingin mengganti namamu? Duduk diam dan jangan ganti nama belakangmu. Aku Siason. Kamu bukan? Kamu punya niat jahat. Kamu palsu. Keponakan, bagaimana bisa kamu bicara sembarangan di depan Xie Daxia? Sejauh ini, aku tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Ayahku adalah Zhang Chuishan. Golden Retriever adalah ayah angkatku. Aku tidak akan pernah salah. Ayah angkat buta. Dan orang ini punya 2 mata yang sempurna. Itu kelemahan terbesarnya. Xia Su buta. Baiklah, ayah angkatku buta di sebuah pulau. Jadi ada yang salah. Aku tahu. Ayah angkatku berambut pirang. Dijuluki Raja Singa Golden Retriever. Rambutnya hitam. Saudara Zhang ada benarnya. Fearless, kamu benar-benar keturunan Zhang Wugong. Seharusnya aku memperkenalkan diri lebih awal. Hanya saja semua orang di dunia persilangan berencana melawanku. Aku terpaksa. Jadi aku sembunyikan begitu lama. Baka. Katakan siapa kamu? Mengapa menyamar sebagai Raja Singa Golden Retriever? Aku Siason. HMPH, kamu sudah ketahuan. Berani keras kepala. Raja Singa Golden Retriever yang baik matanya hancur. Karena kamu menyamar sebagai dia, kamu harus belajar seperti. Aku akan hancurkan trikmu hari ini. Dan seterusnya. Tidak peduli apakah yang dikatakan keponakan benar atau tidak. Kita semua harus menilai dengan hati-hati. Jika dia benar-benar Golden Retriever, Maka bukankah kamu dan aku ceroboh? Kakak Zhang sudah menjelaskan dengan jelas. jika kamu masih setengah hati, bencana ini sulit dihindari. Aduh, lebih baik kita sendiri menerima 1000 pisau. Aku tidak bisa melukai sehelai rambut pun dari saudara seperjuangan Sang En. Paman Ju. Aku belum pernah melihat Golden Retriever. Aku belum pernah melihat putra Zhang Engong. Soal siapa yang benar dan siapa yang tidak, Sulit bagiku untuk menilai. Kalau begitu, kamu ikut denganku. Keponakan. jika orang itu benar-benar Xie Daxia palsu, Wajar saja kalau kamu membunuhnya. aku harus tahu identitas pastinya dulu sebelum melakukannya. Jangan-jangan orang itu adalah ayah angkatku? Paman Ju, percayalah padaku. Keponakan, bukan aku tidak percaya padamu. Waktu aku kecil, aku juga sering dibohongi banyak orang. Pengalaman adalah pelajaran. Ada apa lagi? Taruhannya tinggi. Jika kamu benar-benar keturunan Sang Engong, aku adalah Muslim. Biar mati. Aku juga ingin melindungi nyawamu dan Xie Daxia. Bagaimana caranya keponakan kecil bisa memenangkan kepercayaanmu? Hei, seharusnya aku bertanya di mana Xie Daxia bersembunyi. Tapi aku selalu kesulitan membicarakannya. Ah, Paman Ju. Kamu demi ayahku dan ayah angkatku. Tidak ragu menghancurkan jutaan harta keluarga. Dia terluka parah karena menolak melawan demi kebaikan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apalagi yang tidak bisa aku percayakan padamu? Situasi ayah angkatku. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku ingin memberitahumu. Keponakan. Harus dimulai dari saat Tian Yinchut berada di Pulau Wangpanshan. Konferensi yang Dao Li Wei diadakan untuk memulai. Perintah daun besi ini. Setelah aku mengantar adik perempuanku ke Gunung Kunlun, yang Xiao memberikannya padaku. Lalu kamu baru saja menghilangkan ilmu bela diri Xie Sun palsu. Apakah itu seni ilahi sembilan matahari yang dipraktikan di lembah Tampanama? Ya, betapa dalamnya 9 matahari. Setelah aku menghafalnya, masih tidak bisa melewatinya. Jadi itu tidak begitu kuat. Oh, Tanda-tandanya sangat detail. Aku tidak punya alasan untuk meragukanmu lagi. Sang Penyelamat, kamu berdoa dalam semangat surga. Aku, Chu Changlin, sudah berusaha sebaik mungkin. Harus membesarkan keponakan sampai dewasa. Hanya saja musuh bela diri hari ini dikepung. Hanya bela diri yang rendah hati. Aku juga berharap semangat kasih karunia di surga memberkatimu lebih banyak. Ayah, kamu sudah kembali. Hahaha. Kakak kedua, benar-benar Tuhan punya mata.
Mari kita cari anak yatim Sang Engong. Maksudmu kakak Sang? Aduh haha hei. Wuji, Kakak Zen. aku sangat bahagia. Tidak heran ketika pertama kali bertemu denganmu. Aku merasa kamu memiliki temperamen yang unik. Sikap seorang yang terkenal. Tapi kamu seharusnya benar-benar. Kakak Zen. Kamu membuat kami sangat menderita. Apakah kamu pikir kamu harus bertarung? Oh. Maaf. Lihat kamu panik. Hanya bercanda. Kamu adalah keturunan sang penyelamat. Sakit sudah terlambat untukmu. Berani memukulmu. Kakak besar. Kakak kedua, kamu melakukan hal yang benar. Kalau tidak, Zeta also to you. Akan membocorkan jejak kita. Kita harus benar-benar siap. Kakak besar mengatakan dengan sangat baik. Tidak aku suruh ibu. Hanya untuk berjaga-jaga. Shaolin Amei Kunlun Kong Tong. Faksi mana yang tidak ramai dan memiliki keterampilan bela diri yang tinggi? Kakak Chiang. Dulu kita bisa mengatakan bahwa kita mengorbankan nyawa untuk membalas kebaikan. Tanpa ragu. Tapi sekarang, kita sudah tahu identitas asli Wuji. Itu yang sebenarnya. Hanya saja bumi ini luas. Tapi tidak ada tempat untuk kami bersembunyi. Kakak sulit begini. Mendesak begini. Sang dermawan punya terlalu banyak musuh. Akan menemukan kami cepat atau lambat. Kakak, kita benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Paman Ju, kenapa kita tidak pergi ke Pulau Es dan Api bersama? Pulau Api dan Es. Oke. Ini adalah surga yang tidak bisa ditemukan siapapun. Surga di bumi. Sejak kecil, aku hidup bahagia di pulau itu. Tanpa beban. Tapi begitu aku kembali ke Midland, yang kulihat dan rasakan bukanlah ketakutan. Tapi pembunuhan dan pertumpahan darah. Zion-si. Kamu dan aku bukan lagi orang luar. Tolong jujur. Kamu benar-benar ingin membawa kami ke api dan es? Kejahatan hati orang-orang di dunia persilatan adalah gelombang demi gelombang. Aku tidak tahan lagi. Aku sering bertanya-tanya. Asalkan aku bisa melihat ayah angkatku lagi sebelum aku mati. Tidak ada lagi yang diminta dalam hidup ini. Ayah, aku juga lelah dengan dendam di dunia persilatan. Kenapa kita tidak mengandalkan Wuji saja? Ke api dan es. Hidup bahagia. Nona Siadaxia. Aku sudah sendirian di Pulau Es dan Api selama lebih dari 10 tahun. Dia pasti mengalami kesulitan. Hei, pahlawan ini sangat setia pada istrinya. Ini adalah kebajikan leluhur untuk bisa bertemu dengannya. Pergi Joar. Kamu harus siap. Temukan tempat untuk menetap sementara. Ini kakak. Hati-hati. Kakak Jing. Apa masalahmu? Mimpi buruk. Ya, bukan mimpi buruk. Ini mimpi. Hei, ceritakan. Apa yang kamu mimpikan? Lihat kamu. Wajahku merah sampai ke telinga. Ya, lupakan saja. Berhenti menggodamu. Ayo. Ikuti aku. Kenapa kakak Zen? Oh, ayolah. Ho-ho. Bangun. Sudah cukup tidur? HMPH. Paman Ju. Kamu haha. Bukankah kamu bilang pulau es dan api panas seperti api dan dingin seperti es? Jadi aku bawa pakaian untuk sepanjang tahun.
Semua sudah siap. Juga siapkan beberapa kebutuhan sehari-hari. Paman Ju sangat perhatian. Haha, tunggu sampai semua ini siap. 2 hari ini. Aku pikir kita bisa berangkat. Ayo Wuji, Mau kemana, Kakak Jin? ayo masak. Ayo. Tidak, kamu harus melakukan semuanya sendiri. Keluarga selalu butuh makan dan minum. Benar kan? Wuji. Aku sudah diberitahu sejak kecil untuk menjadi istri yang baik. Jadi aku bisa melakukan pekerjaan rumah. Kakak Jin benar-benar lelah. Aku bisa hidup bersamanya selamanya di pulau es dan api. Sudah cukup. Hei, orang bilang suami menyanyi dan istri mengikuti. Aku lihat kita berdua seperti pasangan kecil yang saling menyanyi dan mengikuti. Fearless, menurutmu begitu? Ya. Menurutmu begitu? Bagaimana menurutmu, Kamu tidak mendengarku. Mengabaikanmu. Kakak Zen? Aku dengar. Ibu rumah tangga. Oh, buat lebih banyak keributan. Pansy Pekka. Kenapa kalian bertengkar? Berani-beraninya aku berdebat dengan Fearless? Ada. Kalian berdua punya ide bagus. Keponakan, ikut aku. Keponakan, di depan orang tuamu. Aku ingin bertanya sesuatu dengan hati-hati. Paman Ju, silakan bicara. Aku harap kau bisa menikahi Zener. Kalau kau suka orang lain, atau punya tunangan lain, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku haha. Zener sudah menunjukkan niatnya kepada anak yatim yang baik hati. Aku melamar pernikahan sebagai kelancaran. Kami pergi ke api dan es. Mungkin akan bertahan seumur hidup di sana. Untuk bersama seumur hidup. Kenapa tidak menikah dulu dan menetapkan namamu? Aha, kalau tidak bisa memberitahuku. Kau cukup mengangguk atau gelengkan kepala. Bisakah kau mengungkapkan isi hatimu? Keponakan, Ayah, sudah makan? Panggil Paman Yao. Keponakan, masih ada 1 atau 2 hari lagi. Tolong pertimbangkan sebelum membalasku, hahaha. Aku hanya mengangguk. Aku mengangguk keras. Aku mau 100. 1010.000 UPS. Pokoknya, aku sangat ingin menikahi Kakak Sen. Sejak pertama kali melihatnya, aku jatuh cinta padanya. Aku sangka Tuhan begitu memanjakanku. Aku sangat bahagia. Memikirkan bisa menghabiskan hidup dengan kakak Jiusen yang cantik. Bersama di pulau. Kakiku berdebar sangat kencang. Sangat kencang. Lantas, aku kehilangan kesabaran. Wuji. Kalau kakak Sen bertanya bagaimana aku membuat ranjang begitu berisik, bagaimana aku harus mengatakannya? Mari berpura-pura tidur. Wuji. 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 Kamu sudah tidur? HMPH. Kenapa kakak Sen butuh titik aku untukku? Apakah untuk menguji apakah aku cukup waspada setelah tertidur? Benarkah begitu? Tidak peduli dia melepaskan titik aku dulu. Tanya dia.
Tidak ada siapa-siapa. Sudah larut malam. Agak aneh. Hei sepupu. Kamu sedang apa? Sepupu. Jangan main-main. Tidak. Hei, oke. Omong kosong. Sudah. Omong kosong, aku bergantung padamu. Adik tersayang, belum ketemu kamu beberapa hari ini. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Oke. Ayah. Lihat pertemuan rahasiamu di tengah malam. Ayah dan sepupu sudah lama tidak bertemu aku. Sulit datang hari ini. Mari kita bicara saja. Kamu terlalu berani. Jika Sang Wuji tahu, Tidak, Ayah. Aku menunjuk 5 titik akupuntur besar Sang Uji dengan jari yang... Tidak, aku melakukannya. Dia tidak bisa bangun. 150 mil, 90. Tidak bisa membiarkan dia melihat kelemahan di menit terakhir ini. gagal. Anak mengerti. Paman dan kakak, aku juga harus kembali. Sudah lewat. Aku khawatir guru masih menungguku. Hei, kalau begitu aku akan mengantarmu. Tunggu, aku akan bicara dengan gurumu. Mari kita kembali ke Pulau Es dan Api untuk mempersiapkan segalanya. Tidak ada kesalahan. Oke. Dengarkan nada bicara Paman Ju. Sepertinya dia mungkin tidak akan pergi ke Pulau Es dan Api bersama tuannya. Kenapa aku tidak mendengar dia menyebutkannya sebelumnya? Bukan ini. Oh ya, jika ada lebih banyak, sulit untuk menjamin bahwa angin tidak akan bocor. Libatkan ayah angkat. Kami pergi ke Timur sepanjang jalan. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk menghindari menarik perhatian, aku berencana untuk berpura-pura menjadi pedagang. Ambil jalur air ke Sandong. Lalu kapal besar pergi ke laut. Kamu mengatakan lokasi yang benar dari Pulau Es dan Api. Hanya Sang Wuji yang tahu. Paman Ju. Sang Uji baru berusia 10 tahun ketika dia kembali ke Midgard. Setelah sekian lama, bisakah dia masih mengingat lokasi Pulau Es dan Api? Apakah adik Frankie benar? Guru, kalau kita berada di laut yang luas, tidak bisa menemukan Pulau Api, dan tidak bisa kembali. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Jika kamu takut, maka jangan pergi. Urusan dunia, tidak ada kesulitan. Bagaimana bisa ada Anlefu? Kali ini, aku harus pergi ke Pulau Es dan Api bagaimanapun juga. Tidak peduli seberapa tinggi ilmu bela diri Raja Singa Golden Retriever, Shiesun. Dia juga sendirian. Belum lagi kebutaan. Mereka bukan tandingan kita. Kita bergabung untuk merebut Dragon Slayer. Itu sangat mudah. Selama pisau pembunuh naga ada di tangan, Kakak Ju, kamu dan aku adalah puncak ilmu bela diri. Ahahaha. Aku pikir ketika kita sampai di Pulau Api dan Es, tidak perlu melawannya dengan senjata. Kamu cukup menaruh racun di makanan. Jangan bilang dia buta. Tapi matanya utuh. Dia tidak akan pernah curiga bahwa anak angkatnya mengirim orang untuk menyakitinya. Ahahaha. Itu ide yang bagus. Hahaha, tetap saja kakak Ju yang pintar. Haha, Shenge. Masih ada nyanyian di adegan ini. Kamu berpura-pura bercinta dengan anak itu sepanjang jalan? Sampai Eksai, Eksuan mati. Jangan tunjukin petunjuk APA pun. Kamu enggak? Hai PH, main-main dengan Sang Uji, anak ini. Bagi saya itu mudah sekali. Tapi akhir-akhir ini saya terus disuruh melayani bajingan itu. Saya menahan amarah. Kekecewaanmu. Ayah tahu. Ayah, kamu harus janji satu hal padaku. Ada apa? Tunggu sampai ayah membunuh Shizun. Setelah mendapatkan pisau pembunuh naga, aku ingin melampiaskan amarah pada Sang Uji. Hai PH, bagaimana kamu ingin melampiaskan amarah? Bukankah Shizun buta? Aku juga ingin membutakan mata Sang Uji, ayah dan anak, dan meninggalkannya di api dan es. Biarkan dia bertahan sendiri. Kalian semua pembohong. Kalian semua pembohong. Ah. Mereka membohongiku. Bohong padaku. Kenapa begitu? Kenapa semua orang berkomplot melawanku? Wuji. Wuji. Saat kamu besar, kamu
Kamu harus mencegah wanita membohongimu. Semakin cantik seorang wanita, semakin banyak dia berbohong. Ibu. Ibu, jangan pergi. Permaisuri. Wuji tidak mendengarkanmu. Wuji tahu ini salah. Permaisuri. Apakah kamu tidak ingin pergi? Ibu. Wuji salah. Wuji salah. Permaisuri. Keponakan. Kamu. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura baik padaku. Aku mendengarnya. Aku mendengar semuanya. Ju Changlin, kamu benar-benar licik. Kamu tahu orang tuaku lebih baik bunuh diri daripada mengungkapkan di mana ayah angkatku berada. Jika kamu menggunakan kekerasan padaku, jangan pernah memaksaku untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi kau memalsukan detu, membakar rumah. Gunakan daging pahit lagi. Biarkan aku terharu untuk membawamu ke pulau es dan api. Apa kau berpikir begitu atau gagal melakukannya? Orang tuaku memberkatiku dalam roh surga. Ya, Ju Changlin adalah serigala berbulu domba. Dan kau sangat kejam. Di balik penampilanmu yang cantik, tersembunyi hati ular dan kalajengking. Aku meninggalkan pesan terakhir ibuku. Aku sebenarnya tertipu oleh penampilan cantikmu. Maafkan aku, Ibu. Aku akan menggunakan hukum pidana paling beracun di dunia. Memaksamu untuk membawa kami ke pulau api dan es. Manusia itu jahat. Biarkan aku tidak memiliki ikatan dengan dunia ini. Begitu aku mati, mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Zhang Wuji, aku melarangmu mati. Ya Tuan ya, Oh, serang aku. ya Tuan. Ya Tuan.